Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Toiba TV di hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Sebelum saya masuk pada materi video ini, saya mau kabarkan di sini. Pertama, menyambung video yang lalu. Sebelum ini saya telah meminta penjelasan dari penanggung jawab X-Gym. Saya bertanya apakah X-Gym itu adalah satu grup usaha dengan warung stick and shake dan bebek selamat. Dijawab oleh penanggung jawab X-Gym itu, Pak R namanya. Dia mengiyakan bahwa X-Gym yang berada di Jalan Akses UI itu memang satu grup usaha dengan warung stick and shake dan bebek selamat. Berarti bisa kita pastikan bahwa X-Gym itu benar-benar milik Yusuf Mansur. Yang berikut saya mau kabarkan di sini juga bahwa sampai dengan tanggal 28 Oktober ini, Zeni Mustafa belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung yang dikatakan atau yang sudah dipublikasikan oleh beberapa media. Bahkan Yusuf Mansur juga sudah melakukan press conference. Zeni Mustafa belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung tersebut. Sampai hari ini Zeni Mustafa mendatangi sekali lagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menegaskan permintaan dia soal salinan keputusan tersebut. Seperti apa pernyataan Zeni Mustafa, nanti kita ikuti bincang-bincang saya dengan Zeni Mustafa yang saya rekam hari ini tanggal 28 Oktober di teras Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara-saudara, yang berikutnya saya mau kabari di sini bahwa pada Selasa tanggal 22 Oktober, satu pekan yang lalu, saya dalam sebuah keperluan di Karawang, saya singgah di apa yang oleh Darul Quran milik Yusuf Mansur dinyatakan sebagai cabang dari Rumah Tahfiz Darul Quran. Tepatnya di Jalan Kakalia, Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Di situ saya bertemu dengan seseorang yang bernama Abi Rifai. Dia mengaku sebagai pengasuh dari pesantren Tahfiz Daku di Cikarang ini. Sebelum saya memulai perbincangan, saya menyerahkan kartu nama saya, perkenalkan diri saya, dan saya mengatakan maksud dan tujuan saya bersilaturahmi ke pesantren cabangnya Darul Quran ini. Setelah itu Abi Rifai meminta waktu untuk time off, dan saya tahu dia sedang menelpon seseorang untuk datang secepatnya ke tempat itu. Tak lama kemudian datang seseorang dengan tergesa-gesa, berdua dia, dan orang tersebut mengaku sebagai orang yang bernama Sudrajat. Dia juga mengaku sebagai pemilik dari semua properti pesantren itu. Pada saya, Sudrajat juga mengaku bahwa dia hanya meminjam kurikulum dari Darul Quran Yusuf Mansur, tetapi semua properti yang ada di situ adalah milik dia dan dia yang bertanggung jawab. Baik Abi Rifai dan Sudrajat itu menolak saya melakukan wawancara, juga menolak untuk difoto. Kedua bapak ini mungkin tidak sadar bahwa sekarang zaman keterbukaan, zaman teknologi informasi yang begitu berkembang, sehingga orang boleh dan bisa saja mengambil gambar dan mengambil informasi yang banyak tentang pesantren tersebut. Perjalanan saya lanjutkan ke Cikarang, kemudian ke Karawang maksud saya. Kemudian saya lanjutkan perjalanan ke apa yang disebut sebagai pesantren
Tahfiz Darul Quran di Jalan Babakan Raden, Cinta Asih, Kecamatan Pangkalan, Karawang. Di sana saya bertemu dengan Pak Soleh namanya, yang juga mengaku sebagai kepala sekolah dari pesantren tersebut. Sedangkan santri-santrinya sedang berada di Cariu, Kabupaten Bogor, untuk melakukan atau mengikuti acara Hari Santri Nasional. Saudara-saudara, di kedua cabang Darul Quran ini santri-santrinya tak lebih dari 50 orang. Juga pengasuh dari kedua pesantren ini mengaku bahwa memang sebagian dari santri-santri yang mondok di situ itu mendapat beasiswa dari Yayasan Darul Quran di Tangerang yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Sedangkan sebagiannya lagi itu berbayar seperti biasa dengan angka 1 juta lebih pada setiap bulannya. Saudara-saudara, kalau di Cikarang itu Sudrajat mengaku bahwa properti dan lahannya itu milik dia, maka pesantren Tahfiz Darul Quran yang berada di Karawang ini oleh Pak Soleh dinyatakan bahwa itu dibangun pertama kali oleh Bapak Haji Samsudin Nur. Pak Samsudin Nur ini adalah orang agnia di daerah itu, dia yang membangun semuanya, lahannya maupun bangunan yang berdiri di atas lahan itu dimiliki oleh almarhum Pak Samsudin Nur. Makanya di nama yang tertera di pesantren ini, di situ tertulis ada nama Pak Samsudin Nur. Jadi saudara-saudara, dua pesantren atau dua cabang dari Darul Quran yang di Cikarang maupun di Karawang ini memang lahannya atau bangunannya itu dimiliki oleh orang lain yang kemudian mereka wakafkan untuk dijadikan sebagai cabang dari Darul Quran Yusuf Mansur ini. Saya menduga orang-orang ini mewakafkan properti dan tanah mereka kepada Yusuf Mansur itu ketika Yusuf Mansur sedang gencar-gencarnya berceramah berkeliling kota-kota besar untuk meminta sedekah dari masyarakat. Saudara-saudara, yang berikut, kita tahu bahwa Yusuf Mansur itu membuka cabang PPPA, Yayasan Darul Quran ini atau PPPA itu di berbagai kota besar, Jakarta, Bogor, Cirebon, Bandung, dan lain sebagainya. Darul Quran juga sudah mendapat izin dari Lembaga Amil Zakat Nasional, karena itu mereka boleh menggunakan nama Lasnas PPPA. Nah, Lasnas PPPA ini setiap tahun harus memberikan laporan keuangannya dan diaudit oleh lembaga auditor yang dipercaya. Di tangan saya ini saya mengambil laporan keuangan Lasnas PPPA yang saya ambil dari laman resminya, websitenya, yang saya sertakan linknya di deskripsi video ini biar kita membacanya dan menyimpulkannya sendiri. Saya membacakan catatan penting saja yang diambil pada laporan keuangan tahun 2022 dan 2023, karena laporan keuangan tahun 2024 itu baru akan dirilis mereka pada tahun berikutnya. Ternyata ya Lasnas PPPA itu sudah begitu menurun penerimaannya. Saya contohkan di sini penggunaan dana amil untuk beban pegawai itu pada tahun 2022 itu ada di angka 6,7 miliar, tapi di tahun 2023 itu tinggal 4,8 miliar. Itu artinya mungkin ada pengurangan pegawai, ada PHK pegawai atau bagaimana, wallahu a'lam. Kemudian aset yang dimiliki oleh Darul Quran juga
sudah berkurang sampai 600 juta. Kalau di tahun 2022 itu ada angka 13,9 miliar. Kalau di tahun 2023 sudah menyusut menjadi 13,3 miliar. Kemudian laporan keuangan ini juga saya serahkan kepada Ibu Tessa Tambunan, seorang praktisi keuangan. Dia memberikan catatan laporan keuangan Darul Quran itu. Catatan Ibu Tessa, pertama dia menyoroti lembaga audit yang mengaudit keuangan ini. Nanti Anda lihat sendiri di link yang saya berikan di deskripsi video ini. Itu dalam 2 tahun 2023 dan tahun 2024, 22 dan 23, itu PPPA Darul Quran itu memakai, kalau tahun 2000 untuk laporan tahun 2022 itu Darul Quran itu memakai kantor akuntan publik Umar Yadi AKCPA. Sedangkan untuk tahun 2023 itu PPPA itu menggunakan kantor akuntan Griselda, Wisnu, dan Arum. Menurut Ibu Tessa, jika sebuah lembaga itu mengganti auditor berkali-kali, bisa menjadi pertanyaan besar karena perusahaan umumnya konsisten menggunakan auditor yang sama. Tetapi kenapa Darul Quran itu menggunakan auditor yang berbeda-beda setiap tahunnya? Ada apa? Kemudian Ibu Tessa memberikan catatannya terhadap penerimaan dana ZIS. Darul Quran mematok hak amil dengan besaran 12,5% dari zakat dan 20% dari sedekah. Meskipun presentasi masih sesuai ketentuan, namun secara angka jumlahnya sangat besar. Nanti saudara-saudara bisa baca di laporan keuangan itu. Saya kasih contoh saja. Penerimaan dana zakat oleh Darul Quran itu dari tahun 2020 sampai tahun 2023 itu penurunannya cukup signifikan. Kalau tahun 2020 itu di angka 5,6 miliar, maka tahun 2003 PPPA Darul Quran hanya menerima 4,1 miliar. Kalau hak amil itu tahun 2020 PPPA itu mengambil hak amil sebesar 11,7 miliar, maka tahun 2003 hanya tinggal 6,9 miliar. Saudara-saudara, di berikutnya, kalau penerimaan zakat itu tahun 2020 di angka 5,6 miliar, maka tahun 2003 hanya menerima 4,1 miliar. Kalau sedekah tahun 2020 itu ada di angka 66,2 miliar, maka tahun 2003 hanya menerima 34,5 miliar. Saudara-saudara, nanti lebih lengkapnya laporan keuangan ini dibaca sendiri di link yang saya sertakan. Kemudian saya persilakan para pemerhati Thoibah memberikan catatannya, memberikan tanggapannya. Boleh disampaikan ke kolom komentar yang tersedia atau dikirim ke WA saya biar saya narasikan pada video yang akan datang. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara masih mempercayai Darul Quran untuk menerima dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari saudara-saudara? Saya silakan. Yang pasti sampai tahun 2023 menurut catatan keuangan, laporan keuangan yang ada, semua penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dialamatkan orang-orang kepada Darul Quran itu menurun begitu drastis. Sementara Darul Quran masih tetap mengambil
hak amil yang menurut Ibu Tessa itu sangat besar. Saudara-saudara, demikian video saya kali ini. Sampai bertemu pada video yang akan datang. Semoga video saya ini bermanfaat. Semoga laporan keuangan PPPA Darul Quran atau Yayasan Darul Quran ini bisa Anda telaah dan bisa Anda berbagi catatan yang Anda berikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenny Mustafa, setelah hampir 2 minggu ya, Pak Jenny bersurat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta salinan putusan Mahkamah Agung yang meng-NO-kan perkara Pak Jenny lagi dengan Yusuf Mansur. Apa perkembangan hari ini, Pak? Ya, jadi saya bersurat kepada Ketua Mahkamah Agung, ya, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu per tanggal 7 Oktober. Ya. Perihalnya menanyakan, ya, surat saya itu menanyakan berkaitan dengan putusan kasasi ya. Ya. Putusan kasasi nomor 2460 ya. K garis miring PDT garis miring 2024 ya, berkaitan dengan permasalahan investasi batu bara melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya. Tapi sejak surat saya itu masuk, ya, sejak surat saya itu masuk tanggal 7, kemudian hari ini tanggal 28, itu belum ada jawaban. Ya. Padahal berkaitan dengan putusan tersebut saya sangat membutuhkan ya. Ya. Baik itu relas pemberitahuan maupun salinan putusannya. Kalau toh itu memang benar perkaranya itu di NO kan perkara saya itu, maka saya akan mengajukan PK gitu. Ya. Nah, ini kan ada suatu keanehan yang mana Yusuf Mansur sudah tahu putusannya ya. Sudah bocor ke media. Sudah bocor, terus sudah bocor juga ke media. Yusuf Mansur sudah konferensi pers, tetapi anehnya saya selaku pihak dalam perkara tersebut, yang pertama adalah sebagai pihak pemohon kasasi atau pembanding atau awalnya penggugat, itu sampai dengan saat ini belum tahu atau belum diberitahu oleh pengadilan begitu. Ini kan aneh begitu. Iya. Ada permainan anak apa di sini begitu. Iya. Nah. Terlambatnya pemberitahuan ini apa yang Pak Jenny curigai? Begini ya, dengan adanya ex ya pejabat Mahkamah Agung itu ditangkap, kemudian di dalam rumahnya itu ditemukan uang 920 miliar, hampir 1 triliun, kemudian 51 kilogram emas. Saya menaruh kecurigaan di sini bahwa pengadilan ini tidak bersih. Ya kan? Kenapa saya katakan seperti itu? Contohnya dalam perkara saya ini pihak lawan yang positif itu sudah tahu putusannya, tetapi yang negatif seperti saya itu sampai dengan saat ini, dan sampai saya bersurat, sampai saya mengajukan surat, kemudian surat itu tenggang waktunya cukup lama ya kan, 11 hari itu belum ada balasannya. Oleh karena itu hari ini saya mempertegas surat saya terdahulu, minta penjelasan berkaitan dengan perkara tersebut, kemudian minta kalau memang benar sudah diputus, saya minta diberikan relas pemberitahuan dan minta diberikan salinan putusannya. Oh gitu ya. Ya. Jadi kita fair saja. Ya. Argumentasi hukum itu sangat penting, kita fair saja. Kalau memang perkaranya itu negatif untuk saya, tentu saya akan melakukan upaya hukum sebagaimana mestinya. Ya. Pak Jenny, kita pantau terus ya perkembangan ini ya Pak Jenny ya. Baik. Oke, makasih Pak Jenny. Ya, sama-sama. Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, saya di Jalan Hakalia, Jaya Mukti, di halaman Masjid Darussalam. Tetangga dari masjid ini adalah pesantren Darul Quran. Baru saja saya bertemu dengan pengasuhnya,
bernama Abi Rofi'i dan pemilik propertinya bernama Sudrajat, tinggal di Bekasi, orangnya masih muda. Pak Sudrajat ini mengaku bahwa dia yang punya properti dan dia hanya memakai kurikulum dari Darul Quran. Lainnya itu adalah punya dia semua, termasuk santri-santrinya, dan pokoknya properti dari rumah tahfiz itu atau pesantren takhusus tahfiz Quran itu adalah milik Pak Sudrajat. Begitu pengakuannya.